Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam dari Universitas 11 April. Di video ini saya mau meng-share nih hasil penelitian saya tentang bagaimana komparasi support vektor mesin dan gradient boosting untuk prediksi penyakit kardiovaskular. Jadi, kenapa sih topik ini penting? Penyakit kardiovaskular itu ternyata penyebab kematian nomor satu di dunia loh. Data dari WHO nunjukin ada sekitar 17,9 juta orang meninggal tiap tahun karena penyakit ini. Itu artinya hampir sepertiga dari total kematian di seluruh dunia. Makanya deteksi dini itu sangat penting. Nah, masalahnya kebanyakan penelitian sebelumnya cuma ngebandingin akurasi doang tanpa cek apakah perbedaannya beneran signifikan secara statistik atau seberapa stabil dan efisien model-model itu. Padahal hal-hal ini penting banget nih kalau mau diterapkan beneran di dunia medis. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, jadi di penelitian ini saya mau coba bandingin SPM dan gradient boosting secara lebih menyeluruh. Nah, ada 5 yang saya lihat. Yang pertama yaitu terdapat 8 metrik performa sekaligus. Jadi bukan hanya akurasi, tetapi ada precision, recall, F1 score, ROC, AUC, VR outs, waktu latih dan prediksi. Nah, terus yang kedua yaitu terdapat uji statistik MC-NEMAR. Jadi untuk mastiin nih bedanya beneran signifikan atau enggak. Ketiga yaitu learning curve buat ngecek apakah modelnya overfitting. Terus keempat yaitu untuk mengecek multikolinearitas antar fitur. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu fitur importance yang fair buat kedua model. Pakai teknik permutation importance. Buat datanya sendiri saya pakai dari Herd Pilot Prediction Dataset dari Kaggle. Ini sebenarnya gabungan dari 5 dataset penyakit jantung yang berbeda. Jadi totalnya yaitu ada 918 data, data pasien dengan 11 fitur klinis mulai dari usia, tekanan, darah, kolesterol, sampai ST slope. Distribusinya juga lumayan seimbang, yaitu 55,3% pasien positif kena CPD dan 44,7% negatif. Sebelum masuk ke pemodelan, datanya saya bersihin dulu nih. Ada nilai aneh di kolesterol sama resting BV yang saya perbaiki. Fitur kategorikal saya encode. Angka-angkanya saya standarisasi. Terus datanya saya bagi 80 berbanding 20 buat training dan testing. Selanjutnya yang saya bandingkan yaitu ada dua kan ya, yaitu ada SPM sama gradient boosting. Sekarang saya kenalan dulu sama dua algoritma yang kita bandingin nih. SPM itu kan cara kerjanya nyari garis pemisah atau hyperplane yang paling optimal buat misahin dua kelas data. Dan buat data yang nggak bisa dipisah lurus, dia pakai trik kernel, kernel RBF. Sementara gradient boosting itu beda lagi. Dia kerja bertahap, bikin banyak pohon keputusan kecil dan tiap pohon baru itu belajar dari kesalahan pohon sebelumnya. Setelah saya optimasi parameternya pakai grid search, ketemu deh nih konfigurasi terbaiknya masing-masing. Selanjutnya yaitu eksplorasi dan korelasi data. Sebelum modeling kan ya, saya coba nih eksplorasi datanya dulu. Ternyata Oldpeak itu punya korelasi positif paling kuat sama penyakit jantung. Sedangkan Max HR punya korelasi negatif paling kuat. Kolesterol juga ternyata punya outlier paling banyak, hampir 20% datanya. Terus yang menarik
pasien dengan ST slow flat, nyeri dada tipe ASV, sama yang punya exercise angina, itu proporsi kena penyakit jantungnya jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, ini bagian yang kita tunggu nih hasilnya ya. Ternyata nih ya, gradient boosting menang di akurasi sekitar 87,5%, precision 89,1%, sama F1 score-nya itu 88,7%. Tapi jangan salah nih ya, SPM juga nggak kalah nih. Dia justru unggul di recall sampai 90,2%. Terus ROC aus-nya itu 93,9%, sama PR aus 94,3%. Nah, jadi intinya dua-duanya itu punya kelebihan masing-masing lah, tergantung matrik mana yang lebih kita prioritaskan. Selanjutnya yaitu composition matrix dan diskriminasi kelas. Nah, kalau kita lebih detail lagi nih dari confusion matrixnya, dari 184 data uji, SPM itu salah nebak 10 kasus false negatif sama 15 false positif. Gradient boosting sedikit beda, 12 false negatif dan 11 false positif. Nah, false negatif yang lebih dikit di SPM ini penting banget. Soalnya sejalan sama recall yang lebih tinggi. Artinya SPM itu lebih jarang kelewat lah ya ngedeteksi pasien yang beneran sakit dan ini tuh krusial banget lah buat screening medis. Selanjutnya yaitu uji signifikansi statistik atau McNemar. Nah, terus biar enggak cuma ngomong kayaknya beda, ya saya uji juga nih pakai MC Nemar test. Hasilnya statistik ujinya 6,0 dengan p-value 0,7905, jauh di atas batas 0,05. Ini tuh artinya apa? Ternyata perbedaan performa antara SPM dan gradient boosting itu enggak signifikan secara statistik. Jadi meskipun angkanya kelihatan beda-beda dikit, sebenarnya kedua model ini setara saja. Lalu efisiensi waktu komputasi. Satu hal lagi yang menarik nih, soal kecepatan. SPM itu ternyata jauh lebih cepat dilatih, sekitar 3 kali lipat lebih cepat dibanding gradient boosting. Tapi giliran soal prediksi gradient boosting yang justru lebih ngebut nih. Jadi lebih cocok buat aplikasi yang butuh respon cepat, kayak sistem screening real time. Lalu fitur paling berpengaruh nih. Terus fitur apa sih yang paling berpengaruh? Dari analisis permutation importance, dua-duanya itu kompak setuju kalau ST-slope itu fitur paling penting buat prediksi penyakit jantung. Cuma ada sedikit beda di urutan fitur berikutnya antara SPM dan gradient boosting. Ini nunjukin kalau cara kedua algoritma ini membaca pola data emang sedikit berbeda satu sama lain. Nah, jadi kesimpulannya sama rekomendasinya apa nih? Nah, jadi kalau ditarik kesimpulan, SPM dan gradient boosting itu sama-sama kompetitif ya. Dan secara statistik nggak ada yang lebih unggul. Kalau kebutuhannya buat screening awal yang mementingkan sensitivitas, biar nggak ada kasus yang kelewat, SPM nih lebih saya rekomendasiin. Kalau recall dan erosi ausnya lebih tinggi, tapi kalau butuh presisi tinggi dan prediksi yang cepat, gradient boosting jadi pilihan yang lebih pas. Kedepannya penelitian ini bisa dikembangin lagi lah ya, pakai dataset yang lebih besar mungkin nanti dibandingin sama algoritma lain kayak Random Forest atau XGBoost atau ditambah analisis interpretabilitas pakai SHAV. Ya, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.